Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maini, Biologi A semester 7. Ayo kita bersama-sama mempelajari tentang ekosistem. Di mana ekosistem itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan memiliki interaksi yang saling membentuk suatu sistem. Ada komponen-komponen ekosistem yaitu abiotik dan biotik, di mana komponen biotik adalah semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ada komponen abiotik yaitu terdiri dari suhu, cahaya, air, kelembaban, udara, tanah, dan garam mineral. Selanjutnya yaitu tingkat organisasi kehidupan, yaitu bermulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ini adalah contoh-contoh dari organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Populasi adalah organisme sejenis individu yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu yang tertentu, di mana jumlah individu ini sejenis pada waktu tertentu per satu luas, yaitu sama dengan kepadatan populasi, di mana persebaran individunya itu sejenis pada suatu tempat yang tertentu, yaitu distribusi populasi. Ada populasi yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, migrasi, yaitu terdiri dari imigrasi dan emigrasi. Macam-macam dari interaksi antar individu, yaitu kompetisinya anggota populasi yang bertambah kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi, di mana kompetisi intraspesifik ini yaitu kompetensi antar individu dalam populasi. Interaksi antara populasi itu adalah predasi. Suatu spesies pemakan spesies lain, pemakan atau predator disebut juga pemangsa. Nah, hewan ini ada yang bersifat herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Nah, ada juga kompetensi interspesifik, yaitu dua atau lebih dari populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sementara kebutuhannya itu terbatas. Macam-macam yang lainnya itu adalah simbiosis, di mana dua spesies yang berbeda itu hidup bersamaan loh. Nah, di mana simbiosis ini terbagi menjadi simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Tapi ada juga yang menguntungkan, tapi ada juga yang tidak menguntungkan bagi spesies lainnya, yaitu merugikan, yaitu bersifat parasit. Nah, di sini adalah contohnya saja. Ada ekosistem ya, yaitu di sini ada berbagai hewan. Nah, di sini itu ada yang bersifat parasit atau merugikan, dan ada juga yang menguntungkan bagi yang lainnya. Nah, ada lagi interaksi antara biotik dan abiotik. Nah, terjadi pada tingkat individu, yaitu melalui biosfer. Ada juga interaksi paling kompleks, yaitu biosfer. Nah, ada juga fungsi dan atau peranan yang khas suatu organisme itu dalam ekosistem. Berdasarkan peranannya itu dapat dibedakan menjadi ada 4, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan defitrofer. Apa itu produsen? Produsen itu adalah autotrof. Kalau konsumen itu yaitu proto, herbivora, karnivora, omnivora. Kalau dekomposer itu adalah suatu pengurai dari zat organik. Defitrofer itu adalah memakan partikel organik. Nah, di sini ada ekosistem air, yaitu berbagai air tawar, air laut, dalam, terus ada pantai, ada terumbu
karang, dan lain sebagainya. Dan ada juga ekosistem darat, yaitu tumbuh, ada yang hutan, ada yang savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Dan ada juga ekosistem buatan, yaitu semacam bendungan, terus hutan tanaman yang produksi, contohnya saja ada produksi jati, pinus. Nah, terus juga ada perkebunan sawit, terus ada juga pemukiman. Nah, di sini adalah rantai makanan. Dimulai dari, dan di sini juga ada jaring-jaring makanan. Mari kita lihat. Nah, ada juga. Nah, kita akan memasuki aliran energi, yaitu aliran energi melalui hubungan makanan, itu memakan makanan. Nah, ada juga aliran energi dari produsen ke konsumen, yaitu tidak efisien. Sebagian hilang dalam bentuk panas. Nah, hukum 10% ini hanya 10% dari energi pada tingkat profit, di bawahnya itu yang dapat dimanfaatkan. Contohnya ini. Ada juga produktivitas ekosistem, yaitu produktivitas primer, terus ada produktivitas primer kotor dan bersih. Mari kita lihat dan kita baca. Ada daur biogeneokimia, yaitu daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan sulfur. Ini adalah siklus dari air, siklus karbon, siklus hidrogen, siklus fosfat. Nah, ini adalah Oke, terima kasih telah mendengar dan melihat, membaca, memahami berbagai ekosistem. Nah, untuk itu kita akan lebih memahami kalau kita mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, baik itu ekosistem maupun lainnya. Ayo, kita dengarkan dan kita nantikan materi berikutnya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.